Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kebaikan yang banyak, kesehatan, waktu luang, nikmat Islam, iman, dibangunkan tadi pagi, enggak belabas tidur terus. Nah, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan seyogyanya kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah saya berikan tata cara wudhu ya, menggunakan keran. Adapun wudhu menggunakan bejana, nah ini mungkin ya hampir sama. Insya Allah itu juga boleh wudhu menggunakan bejana, dan tidak mengapa menggunakan bekas air wudhu untuk wudhu lagi, itu nggak mengapa, tidak masalah. Nah, bila kita berwudhu di bejana, di ember mamanya, itu kan airnya masuk lagi, jadi itu nggak masalah. Kita gunakan untuk wudhu lagi, maka tidak mengapa. Nah, kemudian masuk ke syarat-syarat wudhu kemarin sudah belum ya? Ya, kalau sudah berarti ini sebagai bahan murajaah. Nah, syarat wudhu itu adalah syarat itu suatu hal yang berada di luar ibadah tetapi mempengaruhi sah tidaknya ibadah tersebut. Nah, itu namanya syarat ya. Jadi tidak dalam prosesi pas ibadah itu. Contohnya ibadah wudhu, syarat itu berarti ya sebelum wudhu atau sesudah wudhu, hal-hal yang di luar wudhu, itu namanya syarat. Kalau rukun itu berarti sesuatu hal yang harus dikerjakan dalam proses ibadah tersebut. Nah, kalau pas sholat ya berarti rukunnya termasuk di sana adalah baca al-fatihah, takbir, terus habis itu sujud, ruku, tahiyat, itu namanya rukun. Kalau syaratnya berarti yang di luar sholat, yang dia mempengaruhi sah tidaknya sholat tersebut, seperti menghadap kiblat, itu syarat sah sholat. Suci tempat, suci pakaian, terus habis itu berwudu atau bertoharoh, bertayamum, itu syarat sah sholat. Menutup aurat itu salah syarat sah sholat. Adapun syarat sah wudu itu satu, niat. Nah, orang yang berwudu untuk menyegarkan badannya dan orang yang berwudu dengan niatan ibadah tentu saja berbeda ya. Yang satu wudu karena masalah dunia, yang satu wudu karena masalah ibadah hati. Nah, dan berwudu ini, niat ini tidak perlu dilafadzkan karena tidak ada syariatnya melafadzkan niat. Adapun mungkin ada yang dulu mempelajari ada niat wudu dulu saya juga pernah pas SD itu, dulu saya juga diajar kayak gitu, nama itu wudu lirafil hadasil gitu, saya udah lupa, tapi itu nggak perlu. Itu malah menjadi kesalahan sebagian kaum muslimin, bahwasanya wudhu niat itu harus dilafadzkan. Akhirnya orang terhenti untuk beribadah karena niat. Pernah datang saudara saya kepada saya mau sholat duha, ya sholat aja gitu. Tapi saya nggak tahu niatnya. Loh, ya kenapa? Saya nggak bisa niatnya, nggak jadi sholat duha. Padahal sebenarnya agama itu mudah, niat tinggal niat dalam hati. Ya saya mau sholat duha, ya udah sholat duha. Ya, niat wudhu, saya mau wudhu aja, nggak masalah. Yang kedua, airnya suci. Nah, airnya suci. Yang ketiga, hendaknya air yang dipergunakan adalah air yang diperbolehkan. Wudhunya pakai bensin ya nggak boleh, atau wudhunya pakai pas krisis air, nggak ada air, wudhunya pakai aqua, wah itu ya jangan ya, bisa bertayamum. Nah, yang keempat, ini berarti ini syarat sah wudhu ini sudah ini. Menghilangkan apa sih? Menghalangi sampainya air ke kulit seperti lilin, cat kuku dan lain-lain. Kemarin ada yang tanya tentang cat kuku ya. Kutek itu dilihat dulu kutek mereknya ya. Dilihat dulu apakah dia menghalangi wudhu atau tidak. Kalau dia menghalangi wudhu maka nggak usah dipakai.
yang ada di toko kosmetik. Saya sendiri juga tidak tahu mana kotak yang bisa menghalangi wudhu, mana juga yang tidak, tapi itu bisa dicoba dulu. Kalau anti kira kayaknya kok menghalangi air dan anti ragu, ya mending nggak usah dipakai. Nah, masih banyak sunah-sunah yang lain yang bisa dipraktekkan bagi seorang akhwat. Nah, kemudian rukun wudhu di sini membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan sampai siku, mengusap kepala seluruhnya, membasuh kedua kaki termasuk mata kaki. Nah, ini rukun-rukun wudhu, dan ini sah jika dilakukan 1 kali. Sempurnanya 3 kali kecuali membasuh atau mengusap kepala. Semuanya 3 kali kecuali mengusap kepala. Dan ini adapun yang cuma 1 kali karena kesusu mungkin atau terburu-buru, ya nggak apa-apa, itu tetap sah. Nah, dan harus tertib ya, nggak boleh terburu-buru kakinya dulu habis itu kepalanya dan lainnya, itu nggak boleh, harus tertib. Nah di sini ada yang dikotai di sini. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun wudhu, ya tadi wajah, tangan, kepala sama kaki, ama nggak berkumur nggak masalah karena itu bukan rukun ya. Yang tidak disebutkan tadi 4 anggota badan tadi tidak dilakukan tidak masalah karena itu sunnah. Ini yang tetap sah sholatnya, tetap sah wudhunya apabila dia tidak berkumur. Naam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun wudhu, maka wudhunya nggak sah. Jika dia mengetahui sebelum kering anggota wudhu yang dilupakan tadi, maka dia harus membasuhnya, kemudian membasuh anggota wudhu sesudahnya. Jika sudah kering, maka dia ulangi wudhunya. Nah, kalau ragu, ya jangan pedulikan keraguan tersebut. Intinya kita sudah berwudhu, ya sudah. Nah, wajib wudhu. Wudhu memiliki kewajiban, yaitu 1, membaca bismillah. Nah, dan kewajiban ini gugur, tetap sah wudhunya apabila dia lupa membaca bismillah. Nah, tapi ya seharusnya kita perhatian terhadap ucapan ini, bismillah gitu aja. Sunah wudhu yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, bersiwak, sikat gigi ya, gosok gigi sebelum itu wudhu, itu sunnah. Mengusap anggota wudhu sebanyak 3 kali kecuali kepala, tadi sudah. Menyela-nyela jenggot kalau punya jenggot ya, di sela-sela jenggotnya dikasih air gitu. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki. Kakinya jangan cuma diguyur aja ya, diusap-usap di sela-sela. Kemudian yang keenam, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Apabila kebalik ya nggak masalah, tetap sah wudhunya, kiri dulu mamanya. Tapi itu mengurangi kesempurnaan wudhu. Ya sekali wudhu ya yang sempurna sekalian. Sunnahnya dilakukan, rukunnya apalagi. Kemudian pembatal wudhu. Yang pertama, semua yang keluar dari 2 jalan depan dan jalan belakang. Ya, kubul dan dubur ya. Pokoknya yang keluar dari situ membatalkan wudhu. Entah itu berupa air, entah itu berupa benda padat, entah itu berupa gas ya. Pokoknya yang keluar dari 2 itu batal wudhunya ya. Katanya wudhunya batal. Kencing, BAB, kentut, keluarnya selain itu ya boleh ya, ya batal wudhunya batal. Keluar uang misalnya dia nelen uang, ketelan uangnya, habis itu dia BAB, keluarnya uang tok, nggak ada kotorannya, ya akhirnya ya tetap wudhunya batal ya, wudhunya batal. Ada apa intinya yang keluar dari 2 itu wudhunya batal. Yang kedua,
kencing dan kotoran yang keluar bukan dari jalan tersebut. Mungkin dia habis operasi dibuatkan lubang keluar yang lainnya, naudzubillah ya. Nah, itu juga sama saja. Yang ketiga, tidur membatalkan wudhu ya, dan yang semisalnya. Nah, ini tidur yang lelap ya, tidur yang lelap. Apabila dia tertidur tapi masih terdengar suara di sekitarnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia tertidur sampai dia ngorok, ya lelap, maka dia batal wudhunya. Terutama ini yang laki-laki, perhatian ya. Kalau sholat Jumat biasanya khutbah itu pada tidur, sampai ada yang ngorok tidurnya sampai tanak banget. Kalau kamu merasa sudah tidak mendengar khutbah lagi, kamu ketiduran dan tidak mendengar khutbah pada saat kamu tidur, berarti kamu batal wudhunya. Itu tidurnya udah lelap. Nah, makan daging unta ya. Makan daging unta membatalkan wudhu. Kenapa tadi? Wallahu a'lam bishawab, syaratnya seperti itu. Minum susu, tapi minum susunya tidak mengapa. Naam. Makan dagingnya saja. Nah, yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tangan secara langsung tanpa penghalang. Kalau menyentuhnya masih ada celana atau masih ada rok atau masih ada baju yang dipakai, maka itu tidak membatalkan wudhu. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kecuali itu tidak membatalkan wudhu. Menyentuh lawan jenis enggak membatalkan wudhu, enggak. Menginjak kotoran ayam enggak batalin wudhu. Nah, dia tertimpa kotoran sapi juga tidak membatalkan wudhu. Tertimpa kotoran sapi itu gimana? Nah, itu enggak batalin wudhu. Pokoknya yang keluar dari 5 ini enggak batalin wudhu, insyaallah ta'ala. Allah alam bisawab. Hukum-hukum seputar wudhu. Nah, yang pertama, apabila dia bangun tidur dan dia berwudhu menggunakan bejana, maka jangan langsung tangannya dimasukkan ke dalam bejana, tapi dicuci dulu. Nah, karena kita nggak sadar tadi kita pas tidur tangan kita kemana aja. Nah, yang kedua, seorang muslim wajib sungguh-sungguh dalam mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh yang dibasuh. Nah, di telinga, siku ya, jangan sampai sikunya masih garing. Yang ketiga, jika seorang muslim yang belum berwudu kemudian ragu apa dia sudah berwudu atau belum, maka dia berada pada asal keadaannya, yaitu belum berwudu. Nah, aku mau sebut durung ya. Nah, itu kalau kondisinya emang belum berwudu ya. Nah, kondisinya emang belum berwudu, berarti dia hukum dikembalikan ke hukum asalnya. Apabila dia berwudu terus kemudian kayaknya tadi saya wudu pas sholat maghrib, habis itu belum batal enggak ya? Kayaknya sih enggak, tapi aku ragu batal apa enggak. Kembalikan ke hukum asalnya, yaitu tadi dia sudah berwudu dan tidak perlu mengulangi wudunya ya. Di sini perbedaannya seperti itu, tergantung hukum asalnya. Yang keempat, jika seorang muslim berwudu, dia membasuh anggota wudu satu kali. Nah, maka wudunya sah. Jadi tangan dulu, misalnya ini ya, maksud dari kalimat nomor 4 ini, membasuhnya yang tangan kanan satu kali, terus habis itu ganti tangan kiri satu kali, tangan meneh yang kedua tangan kanan lagi, terus habis itu tangan kiri lagi, terus yang ketiga tangan kanan lagi, terus habis itu yang ke kiri lagi. Itu bergantian. Nah, itu ya boleh-boleh aja, tapi mengurangi kesempurnaan. Nah, yang bagus gimana? Tangan kanan dulu 3 kali, 1, 2, 3. Habis itu selesai dari kanan baru pindah ke kiri. Nah, itu yang lebih utama. Nah, jadi tidak tidak selang-sering, bukan, tapi selesaikan yang kanan dulu baru pindah ke bagian tubuh yang lainnya. Nah, saya kira cukup dari saya. Di sini ada wudhu dan kesehatan, bisa dibaca sendiri. Intinya wudhu ya kita usahakan untuk sempurna.
Karena pahala wudhu bagi yang sempurna wudhunya, maka itu menggugurkan dosa-dosanya yang kecil yang dia lihat dengan matanya, dengarkan dengan telinganya, dosa-dosa yang dia ucapkan dengan kakinya, dengan tangannya. Itu sebagai penggugur dosa kita. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.